Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sejarah Kerajaan Pajajaran. Dengan nama anggota, saya Siti Maryam. Saya Nila Ardila. Saya Nabila Nadatul Libya. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran atau juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda dimulai pada tahun 1130 Masehi dan berakhir di tahun 1579 Masehi. Pajajaran adalah kerajaan Hindu di Tatar Pasundan yang didirikan oleh orang-orang dari etnis Sunda. Menurut prasasti Sangya, tapak kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan ini bukanlah kerajaan kecil dan lemah. Dalam riwayatnya diceritakan bahwa kerajaan Singasari dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara bahkan tidak mampu untuk menaklukkannya. Luas kerajaan Pajajaran hanya sepertiga atau seperdelapan Pulau Jawa. Berbagai wilayah dengan kekuasaan kerajaan Majapahit kala itu. Pajajaran menguasai wilayah seluas 300 legue atau sekitar 1176 km, mencakup Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Dari catatan sejarah diketahui pusat pemerintah atau ibu kota terakhir Pajajaran sebelum hancur oleh pasukan Islam dari Demak dan Banten berada di sebuah kota bernama Dayo. Berdirinya Kerajaan Pajajaran, menurut prasasti Sangyang Tapak, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kencana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan, Bogor sekarang ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sangyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 1130 Masehi dan runtuh pada tahun 1579 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun formasi tempur. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, Singgasana Raja, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut pertemuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terhadap sejumlah penggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Kehidupan politik. Aspek kehidupan politik yang diketahui terbatas pada perpindahan pusat pemerintahan dan pergantian tahta raja. Secara berukur pusat kerajaan itu adalah Galuh, Prahazian, Sunda, Kawali, dan Pakuan Pajajaran. Kehidupan ekonomi. Pada masa kekuasaan Raja-Raja Sunda, kehidupan sosial ekonomi masyarakat cukup mendapatkan perhatian. Meskipun pusat kekuasaan kerajaan Sunda berada di pedalaman, namun hubungan dagang dengan daerah atau bangsa lain berjalan baik. Kerajaan Sunda memiliki pelabuhan-pelabuhan penting, seperti Banten, Pontang. Di kota-kota pelabuhan tersebut diperdagangkan lada, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan peliharaan. Di samping kegiatan perdagangan, pertanian merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat Pajajaran dapat digolongkan menjadi golongan seniman, pemain gamelan, penari, dan badut. Golongan petani, golongan perdagangan, golongan yang dianggap jahat, tukang copet, tukang rampas, begal, maling, perampok, dan lain-lain. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Peninggalan-peninggalannya berupa kitab cerita Prahyangan dan kitab Sahyang, Siksakanda, prasasti, dan jenis-jenis batik. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Prasasti Batu Tulis. Prasasti ini berada di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti ini berada di komplek yang luasnya 17 x 15 meter. Pertama kali prasasti diteliti pada tahun 1806 oleh Universitas Leiden di negara Belanda. Prasasti ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan dengan corak Hindu dari abad 11 sampai 16. Prasasti ini dibuat oleh Prabu Surawisesa. 2. Prasasti Kebun Kopi 2. Prasasti ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sunda Galuh yang posisi ditemukannya tidak begitu jauh dari Prasasti Kebun Kopi 1. Pada tahun 1940-an, prasasti ini hilang karena dicuri. Sebelum hilang, prasasti sempat diteliti oleh seorang pakar bernama F.D.K. Boch. Peneliti ini menjelaskan bahwa di prasasti terdapat tulisan Melayu kuno. Dia mengisahkan tentang seorang raja Sunda yang mendapatkan tahtanya kembali yang diperkirakan terjadi pada 932 Masehi. Prasasti Cikapundung. Prasasti ini merupakan suatu peninggalan dari Kerajaan Sunda. Ditemukan pada tahun 1884 di kawasan perkebunan Kina, Cikapundung, Ujung Berung. Prasasti ini diteliti oleh seorang yang berasal dari arkeologi Bandung, yakni Lutfi Yondri. Pada prasasti ini ada beberapa gambar seperti wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Pada prasasti juga ditemukan 2 baris huruf Sunda kuno dengan tulisan Unggal Jagat Jalma Hendap, yang berarti semua manusia di dunia ini dapat mengalami kejadian apapun. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti ini merupakan sebuah prasasti yang berbentuk tugu batu padrau. Prasasti ini ditemukan di Batavia, Hindia Belanda, tepatnya di tahun 1918. Prasasti ini menjelaskan tentang adanya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugis yang dibuat oleh utusan dagang Portugis yang berasal dari Malaka dengan pemimpinannya yang bernama Henrique Leme. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.